Coba deh kalian bayangin, kalian lagi ada di puncak popularitas, punya segalanya. Tapi, kalian tahu waktu kalian udah mau habis. Beberapa minggu sebelum kematiannya yang benar-benar bikin gempar dunia, ada satu rekaman telepon dari Michael Jackson yang bocor ke publik. Dengan suara yang gemetar dan ketakutan banget, dia ngomong satu kalimat yang bikin merinding. Mereka akan membunuhku. Wah, ini bukan sembarang teori konspirasi dari orang iseng di internet loh. Ini beneran ucapan langsung dari sang Raja Pop itu sendiri. Rekaman ini, ya jujur aja bikin suasananya kerasa gelap dan tegang banget. Dan bikin kita mikir ulang soal semua berita yang selama ini kita dengar di media-media besar. Dan kalau kalian mikir, mungkin dia cuma lagi paranoid aja soal karirnya, tunggu dulu. Coba perhatiin kalimat dia selanjutnya. Di sumber yang lagi kita bahas ini, kelihatan banget kalau sang Raja Pop sendiri yang ngasih petunjuk awal. Dia ngisyaratin kalau ancaman nyawa ini tuh bukan tragedi medis biasa atau kecelakaan yang kebetulan. Menurutnya, ini adalah sebuah plot yang benar-benar terencana rapi, dan anehnya terikat langsung sama aset finansial terbesarnya. Dia kayaknya udah sadar apa yang lagi mereka incar, dan tahu sejauh apa elit industri ini rela ngelakuin apa aja buat ngerebut aset itu lagi. Harga sebuah mahkota, konspirasi Sony ATV. Oke, di pembahasan kita kali ini, kita bakal nyelam lebih dalam ke dokumen-dokumen yang ngerangkum salah satu misteri paling besar di sejarah budaya pop. Kita bakal ngupas satu persatu, lapis demi lapis, narasi arus utama soal kematiannya, dan ngelihat sisi lain yang ditawarin sama dokumen sumber kita ini. Ini semacam investigasi mendalam ya, soal dugaan apa sih yang sebenarnya terjadi kalau seseorang itu punya kekayaan yang, ya terlalu fantastis buat dibiarin gitu aja sama para penguasa industri. Harta karun sesungguhnya triliunan yang dipertaruhkan. Nah, kita mulai dari motif utamanya dulu ya. Selama bertahun-tahun, media arus utama itu konsisten banget ngebentuk narasi yang bikin kita semua percaya kalau Michael Jackson ini meninggal dalam keadaan bangkrut, hancur gara-gara kecanduan obat. Ya, kita dicekokin cerita sedih soal kejatuhan seorang bintang kan? Tapi realitas yang disembunyiin ini justru diklaim berbanding terbalik 180 derajat. Faktanya, dokumen ini nunjukin kalau Michael Jackson itu justru masih megang kendali atas salah satu aset finansial paling kuat dan berharga dalam sejarah industri musik dunia. Jadi aset apa sih yang kita omongin ini? Namanya katalog Sony/ATV. Dan tolong catat, ini bukan cuma sekedar kumpulan lagu biasa. Ini tuh bener-bener portofolio penerbitan musik raksasa. Di dalamnya ada hak cipta dari ratusan lagu legendaris yang, sumpah, jadi incaran banyak banget pihak. Coba deh kalian bayangin, punya hak cipta atas lagu-lagu yang diputar tiap hari di seluruh penjuru dunia. Gak heran kan kenapa para elit industri yang super berkuasa ini disebut-sebut sampai putus asa dan ngehalalin segala cara buat narik balik kendali katalog ini dari tangannya Michael. Biar kebayang seberapa gilanya skala katalog ini, coba perhatiin nama-nama artis ini. The Beatles, Elvis Presley, bahkan sampai Eminem, gila nggak tuh? Michael Jackson pada dasarnya punya hak cipta dari karya-karya seumur hidup milik legenda-legenda ini. Jadi tiap kali lagunya The Beatles diputer, diproduksi ulang, atau dipakai buat iklan di TV, bam! Sebagian besar keuntungannya ngalir langsung ke kantong dia. Kepemilikan ini jelas ngasih dia kekuatan absolut di industri musik. Dia bukan cuma penyanyi yang manggung dari kota ke kota, tapi dia itu ibaratnya pemilik sah dari sejarah musik itu sendiri. Triliunan rupiah. Yap, disitulah letak poin krusialnya. Nilai dari aset yang kita bahas ini gak main-main loh. Kalau dirupiahin, angkanya nembus triliunan rupiah. Angka yang super raksasa ini wajib banget kita pahamin bareng. Soalnya, ini bukan lagi sekedar ribut-ribut soal gengsi atau siapa yang paling populer. Ini murni bisnis tingkat tinggi, dengan motif uang senilai triliunan rupiah. Menurut penjelasan di dokumen ini, uang sebanyak itu udah lebih dari cukup loh untuk jadi pemicu utama di balik sebuah konspirasi yang terkoordinasi dengan sangat rapi. Konspirasi pembunuhan karakter. Oke, sekarang kita beralih sebentar. Gimana sih rencana ini dibangun sampai ke tahap eksekusi psikologisnya? Gini logikanya, kalau ada pihak yang mau ngerampok seorang raja yang dielu-elukan sama jutaan fansnya di seluruh dunia, gimana caranya biar orang-orang nggak ngamuk? Jawabannya, menurut dokumen ini, ada di psikologi gelap dari plot tersebut. Reputasi sang raja harus dihancurin dulu sampai nggak bersisa. Dia harus dibikin kelihatan kayak sosok yang sangat buruk. Tujuannya apa? Supaya pas dia beneran jatuh atau hilang, publik ya udah nggak peduli lagi. Coba kita bandingin dua hal ini. Di satu sisi, kita lihat gimana tabloid-tabloid di era 90-an dan 2000-an ngebentuk citra dia. Selama belasan tahun, kampanye negatif ini terus nyekokin kita sama gambaran yang kejam banget. Ngebingkai dia sebagai sosok monster atau pelaku kejahatan anak. Tapi, di sisi lain, realitas hukumnya beda jauh teman-teman. Di pengadilan, tempat di mana bukti dan fakta benar-benar diuji secara sah, semua tuduhan seram itu terbukti sepenuhnya nggak berdasar. Cuma fitnah belaka. Realitas dari keputusan hakim benar-benar bertolak belakang sama apa yang terus digembar-gemborin sama media ke publik.
Dari situ, sumber kita ini narik satu kesimpulan yang lumayan brutal. Manipulasi media yang nggak ada habisnya itu, katanya, bukan sekedar kebetulan atau karena medianya lagi agresif cari berita. Enggak. Teori ini berargumen kalau itu semua adalah persiapan psikologis yang emang udah disengaja dari awal. Targetnya jelas, hancurin reputasinya sebelum ambil nyawanya. Begitu citranya udah remuk di mata dunia, proses eliminasi yang udah dirancang matang ini bisa jalan mulus. Nggak bakal ada keributan berarti, dan nggak ada yang bakal habis-habisan ngebela dia. Sang pion, Dr. Conrad Murray. Nah, karena panggung psikologisnya udah beres, mari kita bahas dugaan eksekusi fisiknya. Di titik inilah, dokumen kita ngenalin satu sosok pion yang sangat krusial, Dr. Conrad Murray, dokter pribadinya Michael. Sumber ini secara spesifik nyorotin kalau sang dokter punya titik lemah atau kerentanan tertentu. Kerentanan yang bikin dia jadi semacam bidak catur yang super sempurna buat dimanfaatin dalam skenario ini. Kalau kita perhatiin detail lini masanya, ada hal yang kerasa mencurigakan banget di sini. Bertahun-tahun sebelum kejadian, Dr. Murray ini ternyata diketahui punya tumpukan utang pribadi yang nominalnya luar biasa gede. Terus, tiba-tiba aja, tepat 1 bulan sebelum hari kematian Michael, dokter yang lagi pusing terlilit utang ini dipekerjakan sama sebuah perusahaan promotor konser raksasa. Dan puncaknya, di malam kejadian itu, dia sendiri yang nyuntikin dosis fatal ke Michael. Rangkaian peristiwanya dinilai terlalu rapi dan pas waktunya buat sekedar dibilang nasib sial atau kebetulan belaka. Mari kita ngomongin soal betapa absurdnya kejadian di malam itu. Propofol itu, teman-teman, bukan obat tidur biasa yang bisa dibeli bebas di apotek. Ini tuh obat bius bedah tingkat berat. Aturan pakainya ketat banget, murni cuma buat di ruang operasi rumah sakit yang punya alat pemantau lengkap. Tapi fakta di lapangannya, ada seorang dokter medis bersertifikat yang dengan sadar nyuntikin obat keras sekelas rumah sakit ini di dalam kamar tidur rumah biasa yang sama sekali nggak punya fasilitas medis memadai. Bener-bener nggak masuk akal kan? Kelalaian medis atau eksekusi rahasia. Nah, ngeliat semua pola terstruktur yang kita bahas tadi, mulai dari utang yang menggunung, waktu rekrutmen yang aneh banget, sampai pemakaian bius bedah di kamar tidur biasa, pertanyaannya sekarang, apakah ini benar-benar murni kesalahan medis yang tragis? Ataukah jangan-jangan ini adalah sebuah eksekusi rahasia yang dieksekusi tanpa celah sama seorang pekerja bayaran? Konteks yang dibeberin sama dokumen ini jelas maksa kita buat ngelihat insiden ini jauh melampaui sekedar kecelakaan biasa. Plot twist terbesar, teori pelarian. Tapi, tunggu sebentar. Gimana kalau ternyata plot yang super gelap ini masih punya satu kejutan terakhir di akhir cerita? Kita beralih ke teori yang paling, ini sih paling bikin shock dan subversif dari semua catatan yang ada. Teori pelarian. Teori ini ngajuin ide kalau sang raja pop, yang pastinya seorang jenius dan sadar penuh kalau dirinya lagi diburu, mungkin loh ya, dia berhasil selangkah lebih maju dan mengakali orang-orang yang mau mengeksekusi dia. Gimana kalau dia yang menang? Sudut pandang kita soal keseluruhan cerita ini bisa langsung jungkir balik cuma karena satu pertanyaan simpel. Gimana kalau malam itu dia sebenarnya nggak mati? Gimana kalau selama ini sisa uang dan kekayaannya itu dipakai bukan buat beli obat-obatan kayak yang dituduh sama media, tapi justru buat ngebeli sesuatu yang jauh lebih mahal, yaitu kebebasan mutlaknya. Gimana kalau pada akhirnya malah dia yang berhasil memenangkan permainan ini? Mari kita coba bedah pelan-pelannya gimana sih mekanisme rencana pelariannya menurut teori ini. Langkah pertama, dia udah sadar banget kalau plot eksekusinya udah di depan mata. Kedua, dia diam-diam nyewa peran pengganti yang postur dan wajahnya super meyakinkan. Ketiga, mereka malsuin skenario overdosis yang fatal itu di dalam kamar tidurnya. Dan langkah keempat, dia kabur dari rumah itu dengan manfaatin momen kekacauan waktu ambulans sama petugas medis pada datang. Malah, dokumen ini juga nyebut-nyebut soal adanya saksi mata di malam itu loh. Katanya, pas ambulans bawa tubuhnya keluar, ada siluet misterius di balik jendela rumah yang mirip banget sama Michael lagi berdiri santai ngeliatin ambulans yang pergi menjauh. Bikin merinding gak sih? Ada satu detail terakhir yang jujur aja lumayan bikin ngeri. Pas upacara pemakamannya, peti mati emasnya Michael Jackson itu benar-benar ditutup rapat secara permanen. Gak kayak pemakaman tokoh-tokoh besar atau figur publik pada umumnya, pihak keluarga sama sekali gak pernah ngizinin peti itu dibuka buat umum. Alhasil, gak ada satupun konfirmasi publik yang benar-benar ngebuktiin ada tubuh siapa di dalamnya. Jadi secara harfiah, kebenaran dari peristiwa ini dikunci rapat-rapat dan dikubur bareng sama peti emas itu. Pada akhirnya, ini semua ngebawa kita ke satu pertanyaan yang lumayan nusuk setelah kita telusuri bareng-bareng tadi ya. Soal aset triliunan rupiah yang jadi rebutan, pembunuhan karakter yang udah dicicil belasan tahun, keanehan prosedur medis yang nggak masuk akal, sampai ke teori pelarian yang ada di dokumen ini. Pertanyaan besarnya adalah, apakah hari itu seluruh dunia benar-benar lagi nangisin kepergian sang raja pop yang sesungguhnya? Atau jangan-jangan miliaran orang tanpa sadar lagi nangis terseduh-seduh di depan sebuah peti mati emas yang sebenarnya kosong?
Sumber materi yang kita bedah hari ini benar-benar ngacak-ngacak semua narasi resmi yang selama ini kita telan mentah-mentah. Jadi, setelah dengar ini semua, cerita mana nih yang sekarang